warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat belajarnya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, yuk kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Kali ini kita kembali lagi di pembelajaran tematik bersama Ustazah Mika. Yuk kita bersama-sama menyimak dan mempelajari materi berikut ini. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 3, energi alternatif. Pembelajaran 1 dan 2. Materi kita yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Biasanya ketika kalian menggunakan sesuatu atau melakukan sesuatu seperti menyalakan televisi, menyalakan radio, mengoperasikan blender untuk membuat jus, bahkan ketika kalian meminum obat, pasti kalian melihat dulu langkah-langkah atau petunjuk yang ada pada kemasan agar kalian melakukannya dengan baik dan benar. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang berisi petunjuk atau prosedur untuk memberikan panduan atau arahan yang jelas. Tujuannya membantu kita memahami bagaimana cara melakukan atau menggunakan atau membuat sesuatu. Ciri-ciri teks petunjuk. Yang pertama, berisi cara menggunakan atau melakukan sesuatu. Yang kedua, menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, disampaikan secara runtut dan teratur. Yang keempat, menggunakan kalimat perintah. Jenis-jenis teks petunjuk. Yang pertama, petunjuk menggunakan sesuatu. Yang kedua, petunjuk membuat sesuatu. Yang ketiga, petunjuk melakukan sesuatu. Contoh petunjuk menggunakan sesuatu. Yang pertama ada petunjuk penggunaan gas LPG. Lalu ada petunjuk menggunakan blender. Dan yang ketiga ada petunjuk penggunaan obat yang biasanya terdapat pada kemasan. Contoh petunjuk membuat sesuatu. Pertama, ada cara membuat agar-agar atau jelly. Lalu ada cara membuat kincir angin dari kertas maupun kincir angin dari plastik. Lalu yang ketiga, ada cara membuat mie goreng. Contoh petunjuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya ini berupa tips, yaitu mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Lalu ada juga cara aman menggunakan bahan kimia. Nah, sekarang perhatikan teks petunjuk berikut yang ada di buku Yudhistira halaman 85 sampai 86. Petunjuk membuat layang-layang merupakan teks petunjuk membuat sesuatu. Biasanya pada teks petunjuk ini dilengkapi dengan alat bahan serta langkah kerja
sehingga kita lebih mudah untuk memahami cara membuatnya. Materi selanjutnya yaitu tentang ilmu pengetahuan alam. Kita akan membahas tentang energi alternatif. Sebenarnya apa sih itu energi alternatif? Yuk simak materi energi alternatif berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Hai Gal, kamu mau kemana? Aku mau belanja di warung Bu RT nih. Loh, kan deket. Kamu bisa jalan kaki, bisa untuk olahraga dan hemat energi. Kenapa harus hemat energi? Capek tahu jalan? Tahukah kamu, ada sumber energi yang akan habis dan tidak dapat diperbaharui, yaitu energi yang berasal dari fosil, seperti minyak bumi dan batu bara. Yang perlu diketahui juga, selain jumlahnya terbatas, energi yang berasal dari fosil juga menyebabkan polusi atau pencemaran lingkungan loh. Lalu apa ya yang harus kita lakukan? Nah, kita harus memanfaatkan sumber energi dengan bijak dan seperlunya saja. Selain itu, kita juga bisa loh membuat energi alternatif. Apa sih yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk mengganti energi yang akan habis. Mengapa sih kita harus menggunakan energi alternatif? Yang pertama, bahan bakunya itu murah dan tersedia terus-menerus karena berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua, tentunya ramah lingkungan dan mengurangi polusi udara. Macam-macam sumber energi alternatif antara lain matahari, panas bumi, air, angin, nuklir, dan bahan bakar bio atau biomasa. Pemanfaatan matahari sebagai sumber energi alternatif. Cahaya matahari dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS sudah digunakan loh, ada di rumah-rumah, di lampu jalan, dan lampu lalu lintas. Pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi alternatif. Energi panas bumi menghasilkan uap yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Pemanfaatan air sebagai sumber energi alternatif. Kincir air dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pemanfaatan angin sebagai sumber energi alternatif. Kincir angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi pembangkit listrik tenaga angin. Pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi alternatif. Nuklir adalah energi yang paling efektif untuk masa depan. Nuklir dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, selain itu juga dapat dimanfaatkan di bidang kesehatan, pangan, dan industri. Namun demikian, nuklir harus digunakan secara hati-hati karena sisa reaksinya dapat membahayakan kesehatan. Pemanfaatan biomasa sebagai sumber energi alternatif. Biomasa atau bahan bakar bio adalah bahan bakar pengganti minyak bumi. Biomasa berasal dari hewan dan tumbuhan. Biomasa dibagi menjadi 3, yaitu bioetanol sebagai bahan bakar pengganti bensin, biodiesel pengganti solar, dan biogas pengganti LPG. Nah, sekarang sudah tahu kan kenapa harus hemat energi? Iya, terima kasih ya. Mulai sekarang aku mau hemat energi. Ayo teman-teman, kita hemat energi bersama-sama ya. Kerjakan buku Yudhistira halaman 89. Sumber energi alternatif dapat menggantikan pemakaian bahan bakar fosil untuk menghasilkan listrik. Energi listrik juga dapat dihasilkan dari bagian tanaman seperti umbi dan buah. Yuk, simak percobaan pembuktian energi listrik yang berasal dari kentang berikut ini.
Keuntungan penggunaan energi alternatif. Yang pertama, energi alternatif lebih bersih dan tidak berpolusi. Yang kedua, energi alternatif tidak akan pernah habis walaupun terus-menerus digunakan. Karena tanaman-tanaman yang digunakan untuk menghasilkan biodiesel dan bioetanol juga dapat dipelihara dan dikembangbiakan. Yang ketiga, energi alternatif lebih murah karena diperoleh secara gratis dan sudah tersedia di alam. Selain keuntungan yang telah dijelaskan di atas, beberapa energi alternatif juga memiliki kelemahan dalam pemanfaatannya di masyarakat luas. Kelemahan pemanfaatan energi alternatif. Yang pertama, biayanya atau harganya sangat mahal. Contohnya, peralatan teknologi panel surya untuk pengganti listrik membutuhkan harga yang mahal. Yang kedua, tidak banyak orang tahu bagaimana cara memanfaatkan energi alternatif. Contohnya, tidak banyak orang tahu pengelolaan sampah organik menjadi biogas, sehingga masyarakat luas belum bisa menghasilkan biogas sendiri. Yang ketiga, tidak dapat diandalkan. Sumber energi alternatif sangat bergantung pada faktor alami. Misalnya, jika terjadi kemarau panjang, tingkat produksi pembangkit listrik tenaga air akan terhambat. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan, rajin berolahraga, rajin cuci tangan, apabila keluar rumah wajib menggunakan masker. Sekian pembelajaran Ustazah hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.